Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal eh, terkait dengan kajian kita manuskrip Al-Quran dan tafsir. Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan eh, kenapa pentingnya kajian manuskrip Al-Quran dan tafsir, terus kemudian eh, berawal dari mana kajian manuskrip Al-Quran dan tafsir ini, kajiannya berawal, kemudian bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan eh, perkembangan kajian manuskrip Al-Quran dan tafsir di era awal ini bermula dari kegelisahan para orientalis terkait dengan otentisitas Al-Quran. Bagaimana mereka meragukan bahwa Al-Quran itu otentik, sehingga mereka melakukan penelitian berbasis dengan tradisi mereka, yaitu tradisi orang Barat, dengan mengkaji manuskrip-manuskrip yang terindikasi berasal dari masa-masa awal. Nah, itu yang dilakukan oleh para orientalis, sehingga muncul kalau di video sebelumnya ada dua bentuk. Yang pertama adalah yang skeptis terhadap otentisitas Al-Quran. Yang kedua adalah yang menemukan bukti bahwa Al-Quran itu memang ditulis di era awal atau di masa-masa Nabi Muhammad. Kedua tipologi ini dua-duanya bersumber dari penemuan-penemuan terhadap manuskrip Al-Quran. Sehingga itu baru kemudian setelah itu muncul variasi baru atau perkembangan baru dalam kajian manuskrip Al-Quran, yang mana tidak hanya menjelaskan tentang otentisitas Al-Quran, bahwa Al-Quran itu otentik atau tidak, tapi kemudian berkembang ya, menjadi beberapa variasi peta kajian manuskrip Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekilas beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, baik yang dilakukan oleh para peneliti dari Barat, dari Indonesia dan lain sebagainya, hingga nanti akan kita terlihat bagaimana peta kajian manuskrip Al-Quran. Dan dari sini kita akan bisa mencoba melakukan penelitian berdasarkan dengan kecenderungan kajian ini. Nah, adapun beberapa apa namanya nah, adapun beberapa naskah atau penelitian yang sudah saya cari di baik berupa buku maupun artikel jurnal, ada 3 kecenderungan penelitian terkait dengan manuskrip Al-Quran dan tafsir. Yang pertama adalah sosial humaniora, yang kedua adalah berbasis penelitian manuskrip itu berbasis isi naskahnya, tujuan untuk menjelaskan isi naskah itu sendiri. Yang ketiga adalah dengan tujuan untuk penanggalan naskah atau menentukan profiling ya, atau menjelaskan atau mendeskripsikan umur sebuah naskah itu. Jadi ada 3 kecenderungan penelitian manuskrip Al-Quran dari beberapa kajian yang sudah ada. Oke, yang pertama kita ke penanggalan naskah terlebih dahulu, yaitu kajian atau kecenderungan penelitian ini memang berusaha untuk menjelaskan umur sebuah naskah. Ya, artinya ketika kita menemukan sebuah naskah manuskrip, kita akan bertanya kapan manuskrip ini ditulis, era apa manuskrip ini ditulis. Nah, ada beberapa penelitian yang sudah mengungkapkan hal ini. Nah, di 3 penelitian awal sudah saya jelaskan ya, di Alfonso Mingana dengan judulnya, dengan bukunya The Ancient Syriac Translation of the Quran ya, dia meneliti ingin menentukan bahwa naskah-naskah yang berada di era Arab itu, nah yang ditemukan sekarang ini ternyata
bukan berasal dari era Muhammad, karena dia berkesimpulan bahwa di era Muhammad itu bahasa yang digunakan di Mekah Madinah bukan bahasa Arab, sedangkan Al-Quran yang dia teliti itu menggunakan bahasa Arab. Kesimpulannya seperti itu. Nah, dia ingin menentukan bahwa naskah yang dia teliti bukan berasal dari era Muhammad. Begitu juga dengan Christopher Luxemburg, ya, dia meyakini bahwa bahasa Quran itu bukan bahasa Arab melainkan bahasa Syrio-Aramaik. Itu yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya. Yang ketiga, Nabi Abad, ya. Nah, ini kebalikan tadi ya, tipologi yang kedua, bahwa dia menemukan beberapa bukti bahwa Quran itu ya berbahasa Arab, dan ini banyak dikutip oleh Subi Saleh, oleh Mustafa Al-Azami dalam bukunya The History of the Quranic Text itu. Dia mengutip banyak dari Nabi Abad bahwa Quran itu berasal dari bahasa Arab, yang bahasa Arab itu pengembangan dari aksara nabatian. Nah, itu diadopsi oleh Muhammad Al-Azami di bukunya The History of the Quranic Text. Baru kemudian ketiga penelitian ini memang berbicara tentang otentisitas Quran, ya. Memang tujuan utamanya adalah untuk menentukan bahwa Quran itu otentik atau tidak, gitu ya. Nah, akan tetapi untuk penanggalan yang lain, untuk menentukan umur yang lain, lebih pada menemukan karakteristik sebuah manuskrip berdasarkan dari masanya, berdasarkan di mana atau kapan manuskrip itu ditulis. Hal ini yang dilakukan oleh Tayyar Al-Taghulaj, ya. Kalau teman-teman banyak buku-buku artikelnya yang ditulis oleh Tayyar Al-Taghulaj, seorang profesor dari Turki, yang menulis buku Al-Mushaf Al-Sharif, A Tribute to Utsman bin Affan, the copy at the Topkapi Palace Museum, ya. Jadi di bukunya ini memang dia meneliti beberapa naskah, beberapa manuskrip Al-Quran yang dalam tanda kutip ya dianggap ditulis ditulis pada masanya Utsman bin Affan. Kalau teman-teman baca sejarah Al-Quran, teman-teman akan mendapatkan informasi bahwa kodifikasi Al-Quran pertama kali itu dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya. Dia ditulis oleh beberapa tim, tadi ada 12 tim yang dikomandoi oleh Dan bin Sabit, ya, dan kawan-kawannya, dan kemudian ditulis, kemudian dicetak, di copy menjadi 7 kalau tidak salah. Ada 5, ada salah satu riwayat ada yang menyebutkan 5, ada 6, ada 7. Kemudian kopian mushaf itu kemudian dikirim ke beberapa wilayah di Kufah, Basra, ya, di Madinah, beserta imam-imamnya. Nah, dari sini kemudian yang menjadi persoalan, manuskrip yang ditulis oleh Utsman itu yang mana, kan itu. Nah, ada beberapa spekulasi, ada yang di Topkapi Palace itu ada yang menyebutkan bahwa mushaf itu adalah salah satu mushaf yang ditulis di masa Khalifah Utsman, gitu kan. Ada yang ditemukan di beberapa tempat, ada di Samarkand, ada di Uzbekistan, ada di Mesir dan lain sebagainya. Nah, saya Al-Taghulaj ini mencoba untuk meneliti karakteristik yang terdapat pada manuskrip tersebut dengan tujuan untuk menentukan apakah benar manuskrip itu adalah manuskrip yang ditulis oleh Utsman bin Affan, ya. Salah satunya dia meneliti di the copy at the Topkapi Palace Museum. Kesimpulannya, kalau dari yang beberapa artikel yang saya baca, dia menyimpulkan bahwa yang disimpan di Topkapi Palace itu bukan mushaf yang ditulis di masa Utsman, tapi merupakan kopian dari mushaf yang ditulis di masa Utsman. Artinya bukan aslinya, ya, kayak kita ada naskah asli kemudian kita copy, ya, kita tulis ulang, dan tulisan ulang itu yang sekarang ada di Turki itu sendiri, bukan pada masa Utsmani, pada masa Khalifah Utsman. Nah, terus kemudian ada tokoh yang lain, ini dari Prancis, ya, François de Rohe. Nah, François de Rohe ini menarik, ya, unik, ya, karena dia
meneliti beberapa naskah yang memang terindikasi berasal dari beberapa masa, ya. Ada beberapa bukunya ya, Quran of the Umayyad, ya, Abbasid period, ya. Banyak sekali dia meneliti karakteristik dari manuskrip Quran yang berasal dari beberapa masa Umayyah, ya, masa Abbasiyah. Dia bisa membagi masa Umayyah itu menjadi 3 berdasarkan dengan corak penulisan hurufnya, ya. Dia membaginya menjadi, misalkan dia membagi penulisan Quran di masa Umayyah itu menjadi 3 gelombang. Istilahnya kalau dalam bahasa seperti itu. Ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Dan itu memiliki karakteristik masing-masing berdasarkan karakteristik yang terdapat pada manuskrip itu. Dia bisa membagi itu, ya. Dan kemudian dia juga membandingkan dengan mushaf-mushaf yang lain. Nah, Francis de Roche ini memiliki kesimpulan bahwa pada setiap masa itu memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda, ya. Ada gaya penulisan Hijazi, misalkan di masa Umayyah kan, kalau kita membaca itu kan di masa awal manuskrip itu ditulis dengan menggunakan khat Hijazi. Akan tetapi Hijazi sendiri memiliki beberapa gaya. Nah, itu teridentifikasi oleh Francis de Roche dalam bukunya itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa membaca lebih lengkap. Artinya dia dari hanya sekedar membaca manuskrip itu, dia bisa menjelaskan perkembangan penulisan Quran berdasarkan dengan gaya penulisannya. Hijazi awal itu bentuknya lonjong, misalkan, nanti agak ke tengah itu bentuknya agak miring, itu kan perkembangan bagaimana struktur budaya, perkembangan sosial budaya itu mempengaruhi bentuk sebuah penulisan. Nah, dia bisa menjelaskan itu di bukunya Francis de Roche. Banyak dia juga menulis di era Abbasiyah juga seperti itu. Kemudian ada penulis yang lain namanya David James, ya. Dia di bukunya The Master Scribes Quran of the 10 sampai 14 centuries, ia melakukan katalogisasi terhadap manuskrip Al-Quran yang teridentifikasi berasal dari abad ke-10 sampai 14 Masehi. Dalam bukunya, David James ini membagi pembahasan menjadi 2 bab. Ya, kalau teman-teman baca The Scribe ini berdasarkan karakteristik manuskrip Al-Quran yang ditemukan. James berkesimpulan bahwa pada abad ke-10 sampai abad ke-13 kegiatan penulisan Al-Quran mengalami perkembangan yang cukup signifikan, ya. Dari abad ke-10 tadi kan kalau Francis de Roche dari Umayyah sampai Abbasiyah, kalau David James ini mulai melakukan penelitian terhadap manuskrip Al-Quran pada abad ke-10 sampai 14. Nah, ini mengalami perkembangan, ya, tergolong secara material. Lah, kemudian dia ada dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, abad ke-10 sampai abad ke-13 ini pemimpin kesultanan saat itu memberikan pengaruh perhatian yang besar terhadap penulisan Quran, sehingga itu. Nah, kemudian pada abad ke-13 dan 14 ini kemudian sudah dianggap puncak daripada perhatian pemimpin terhadap manuskrip Quran dengan ditemukannya beberapa variasi manuskrip, ya. Ada manuskrip yang ditulis dengan khat Maghribi, Western Kufi Barat, Kufi Timur, kemudian ada ditulis dengan model naskah yang landscape, ada yang ditulis dengan model naskah yang portrait dan lain sebagainya. Artinya variasi penulisan Quran ini banyak sekali. Ada yang landscape, kalau kita punya buku yang landscape itu jadi bentuknya itu bukan panjang ke bawah tapi kemudian panjang ke samping. Ada Al-Quran itu, dan itu ditemukan di abad ke-10 sampai dengan abad ke-14. Nah, kemudian di era-era sekarang ini kalau kita perhatian terhadap kajian manuskrip Quran yang berdasarkan penanggalan, ini relatif sudah mulai banyak dilakukan pengkajian terhadap itu, ya.
ada beberapa tokoh ya, Al-Bafadili ini termasuk tokoh penggagas itu. Sekarang itu di IQSA ya, International Quranic Studies Association, ini punya kolom khusus terkait dengan manuskrip Quran, dan itu digawangi oleh Al-Bafadili. Sekarang dia adalah dosen di University of Birmingham ya, dengan dia menulis sebuah disertasi terkait dengan manuskrip Quran itu ya, mulai dari yang dikoleksi oleh Alfonso Mengana dan lain sebagainya. Dia meneliti bagaimana sih sampai kemudian di digital eranya seperti apa. Itu terkait kecenderungan yang pertama ya, terkait dengan penanggalan naskah ya. Baru kemudian kecenderungan yang kedua. Kecenderungan yang kedua adalah terkait dengan isi. Nah, kalau tadi terkait dengan penanggalan, tujuannya adalah untuk menentukan penanggalannya, sekarang adalah isinya. Artinya yang terdapat pada manuskrip itu apa saja sih? Ada qiraatnya kah? Ada rosemnya kah? Ya kan? Unsur-unsur pembentuk Al-Qur'an ya, kalau kita baca kan ada rosomnya. Bagaimana rosomnya ditulis, Usmanika misalkan, atau Imlaika dan lain sebagainya. Kemudian qiraatnya, kalau kita mengacu pada Ibnu Mujahid ada qiraat sab'a ya, ada qiraat syad dan lain sebagainya. Nah, ini yang diteliti oleh beberapa orang, yang termasuk di dalamnya ada Yasin Duton. Dia meneliti bahwa di mushaf-mushaf di era awal ya, dia meneliti bahwa pada manuskrip di abad pertama yang disimpan di Paris itu, dia meneliti bahwa qiraat yang digunakan pada mushaf itu lebih terkonfirmasi dengan bacaan Ibnu Amr. Dan itu juga dia konfirmasi di beberapa manuskrip yang lain ya. Dia meneliti di manuskrip yang disimpan di Oxford itu, yang teridentifikasi abad ketiga dan abad keempat. Di sana ada beberapa keunikan, karena bacaan-bacaan yang dianggap syad, yang di luar qiraat sab'a itu di highlight atau ditekankan dengan menggunakan warna-warna tertentu. Ada warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru dan lain sebagainya. Itu juga yang dilakukan oleh Alan George ya, dalam buku artikel terakhir yang dipublish di Journal of Quranic Studies tahun 2015 kemarin. Ini yang paling terbaru. Kalau Yasin Duton ini sudah termasuk lama ya, 2010 ya, ya diterbitkan itu 2010 atau 2000 kalau tidak salah ya. Nah, kemudian ada beberapa yang lain, misalkan Anabel Tegalog. Kalau teman-teman searching, tidak hanya artikel ini, tapi banyak lagi artikel-artikel yang lain yang ditulis oleh dia sendiri maupun ditulis oleh dia dan Ali Akbar, salah satu peneliti manuskrip Quran yang memang konsentrasinya lebih kepada fitur-fitur yang terdapat pada manuskrip Al-Quran, khususnya yang ada di Indonesia, kaligrafinya, iluminasinya, ya kan, bagaimana bentuk-bentuk iluminasinya. Ada di sana, ada kalau manuskrip yang ditulis di istana berbeda dengan manuskrip yang ditulis di masyarakat biasa dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Anabel Tegalog dan Ali Akbar. Ini teman-teman bisa cari. Yang terakhir adalah Islah Husmian. Ini khazanah tafsirnya, tapi lebih kepada bagaimana tafsir itu memiliki muatan-muatan penafsiran yang didialogkan dengan konteks sejarah saat itu. Bagaimana tafsir Indonesia itu ditulis, mengapa tafsir Indonesia itu ditulis, itu dikontekskan dengan sejarah Indonesia saat itu juga. Itu juga diteliti oleh Islah Husmian. Nah, yang terakhir adalah kecenderungan yang terakhir adalah sosial humaniora. Apa maksudnya sosial humaniora? Itu bahwa manuskrip Quran itu yang dilihat adalah bagaimana manuskrip itu diresepsi ya, atau dianggap oleh masyarakat sekitarnya. Jadi tidak lagi berbicara tentang penanggalannya, tidak lagi berbicara tentang isinya, tapi bagaimana manuskrip itu diresepsi, bagaimana manuskrip itu hidup di masyarakat. Ada beberapa tulisan yang memuat seperti itu. Ada Natalie Sweet, Mushaf and the Material Boundaries of the Quran. Dia meneliti terkait dengan bagaimana manuskrip Al-Quran itu di Mesir. Dia menelitinya di Mesir, bagaimana orang Mesir memperlakukan Quran, bagaimana misalkan ketika ada Quran dibawa kemudian dia angkat, dicium tangannya, ditaruh di tempat-tempat yang khusus. Artinya
ada perlakuan-perlakuan khusus manusia terhadap mushaf atau manuskrip Al-Quran. Nah ini bagian dari penelitian manuskrip, ya. Tapi lebih kepada sosial humanioranya, bagaimana manusianya, bagaimana tradisinya yang muncul dari adanya manuskrip itu. Ada Eva Nugraha. Nah, ini saat mushaf Al-Quran menjadi komoditas. Bagaimana mushaf Al-Quran sekarang, kalau teman-teman baca, ada mushaf yang bermacam-macam. Ada mushaf for women, ada for kids. Artinya di sana ada nuansa komodifikasinya, ada nuansa bagaimana mushaf itu yang awalnya itu adalah bernuansa transenden, dia menjadi sebuah komoditas, ya, berdasarkan dengan keinginan masyarakat, ya. Ada kalau pembelinya perempuan, ya dibuatkan mushaf for women dan lain sebagainya. Yang terakhir ada Muhammad Endi Saputro, ya, dia menulis terkait dengan mushaf digital. Nah, apakah ini bagian dari manuskrip, Pak? Ya, ini bagian dari manuskrip. Bagaimana manuskrip itu secara, kalau kita berbicara manuskrip secara modern, itu tidak lagi berbicara tentang umur dan lain sebagainya. Jadi ada variasi penelitiannya. Kalau memang manuskripnya itu adalah manuskrip yang tua, maka titik penting dari penelitian itu adalah penanggalannya. Tapi kalau memang manuskrip itu masih manuskrip yang memang baru ditulis, maka titik pentingnya adalah bentuknya, resepsinya dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Endi Saputro ketika dia meneliti bagaimana mushaf itu sudah dialih fungsikan, sudah dialih bentukkan menjadi media-media digital. Dan itu dan lain banyak sekali. Tapi ketika saya mencari, sedang membaca, ada 3 kecenderungan penelitian ini. Saya kira seperti itu teman-teman. Ada banyak sekali penelitian terkait dengan peta kajiannya. Tapi paling tidak nanti teman-teman dari kecenderungan ini bisa memetakan bagaimana manuskrip itu ada, ya. Teman-teman bisa cari yang lain, dan teman-teman bisa ketika ingin meneliti manuskrip Quran, bisa mengambil salah satu dari 3 kecenderungan ini. Apakah penanggalannya kah, ataukah isinya kah, ataukah sosial humanioranya kah. Jadi seperti itu teman-teman, 3 peta kajian manuskrip Al-Quran yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.